Otoritas Jasa Keuangan akan mengeluarkan aturan terbaru mengenai unit link pada kuartal kedua tahun ini. Masalah yang diatur antara lain mengenai investasi atas produk unit link. Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Pengawasan IKMB 2 OJK Ahmad Nasrullah dalam media briefing secara daring 21 April 2021. Informasi saja buat teman-teman pers, ini PAID itu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau disebut unit link bahasa kerennya. Ini kenapa penting kita highlight di sini, ada dua yang mau saya sampaikan. Pertama, untuk lini usaha ini ya total penerimaan preminya in term of dari seluruh lini usaha bisnis di asuransi ya, ini cukup besar. Ya saya tolong dikoreksi kalau nggak salah angkanya ya hampir 50%-nya lah. Ya, jadi ada beberapa lini usaha di asuransi, salah satunya adalah PAID. Ini dalam konteks perolehan premi, ini cukup besar ya kontribusinya terhadap total penerimaan premi. Ini salah satu contoh di premi di tahun 2018, 19 sampai 2020 ini ada 100 triliunan lah kira-kira untuk premi PAID. Dibandingkan mungkin total penerimaan premi secara nasional ya sekitar 200-an triliun ya. Jadi ini memang hampir separuhnya nih untuk yang premi PAID. Nah, kalau kita bandingkan dengan klaimnya ya, ini ya tentunya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, namanya bisnis kan pasti cari untung ya. Nah, meskipun untuk PAID sebenarnya risiko investasi ada di peserta ya. Tapi bagaimana perbandingan premi dan klaim ini menunjukkan ini bisnis masih sehat. Artinya uang yang masuk masih lebih banyak daripada uang yang keluar. Nah, di chart yang ketiga di sini kalau kita lihat jumlah tertanggung PAID, ya ini memang terus terang Pak Darman ini karena kondisi barangkali COVID dan segala macam di tahun 2020 ini menurun drastis Pak. Ini dari rata-rata biasanya kita memang ada sekitar 7 juta pemegang polis ya. Lebih tepatnya mungkin 6,7 di 2018 dan 6,6 biasanya di angka-angka segini saja ya pertumbuhannya. Coba kalau kita lihat di 2020 ini turun drastis, ya tentunya kita nggak usah saya jelaskan panjang lebar ya, ini pasti ada kaitannya dengan kondisi COVID ya. Jadi kondisi COVID ini banyak yang mungkin tidak melanjutkan produk ini, akhirnya dia putus di tengah jalan, atau mungkin juga sudah waktunya jatuh tempo. Yang pasti tambahan dari nasabah baru ini nggak cukup banyak, lebih banyak yang redeem, sehingga di tahun 2020 menurun drastis 4,2 juta saja sisanya ya. Sekarang mungkin sekitar 4 jutaan. Cuma kalau kita mau fair nanti saya coba mau bandingkan lagi ya nanti angka ini, jadi ada pemegang polis sekitar 4 juta dengan total pengaduan yang masuk ke OJK. Ya, memang jumlahnya ya mungkin ratusan ya kalau untuk produk PAID ini. Tapi in term of pemegang polis yang 4 juta, mestinya sih kalau kita mau bicara fair ya Pak Darman ya, ini mestinya sih nggak kecil ya Pak. Nggak signifikan. Ya, cuma kan ramenya yang di media itu tuh di medsos-medsos ya nanti kita bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Dan itu pun saya sampaikan di awal ini ketika kita panggil perusahaan asuransinya itu kan kita harus fair ya Pak Darman ya, nggak mendengar pihak, kita klarifikasi. Ternyata dari pengaduan-pengaduan yang di medsos itu ketika diinvestigasi sama perusahaan asuransi nggak semuanya benar. Yang pemegang polis misalnya bahkan cuma 10% aja. Jadi yang lain cuma ngeramein aja gitu. Cuma karena efek medsos itu yang kami khawatirkan. Jadi kami punya kepentingan di OJK supaya industri ini kan tetap tumbuh ya, kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Kami mau objektif saja menyikapi pengaduan-pengaduan ini. Jadi kami bukan mau membela industri atau apa, ya kita fair saja. Faktanya memang seperti itu ya. Jadi ini gambaran ini menunjukkan pemegang polis itu sebenarnya untuk unit link masih sekitar 4 juta lebih gitu ya. Kalau kita mau fair berapa sih pengaduan yang masuk ya. Harapan kami sih memang kalau bisa sih nggak ada yang masuk pengaduan ya Pak Darman. Cuma kan itu nggak bisa dihindari lah ya. Cuma kalau kita bicara konteks bisnis yang secara umum, ya kita mau fair saja nanti statistiknya sih berapa gitu sebenarnya yang bermasalah. Itu pun dari yang pengaduan-pengaduan masuk ke OJK, kami minta perusahaan asuransi untuk segera menyelesaikan ya. Jadi meskipun kecil pengaduannya, secara statistik tetap kami minta pertanggungjawaban dari perusahaan asuransi
untuk menyelesaikan kepada nasabah, apalagi kalau ditemukan bukti nanti ada unsur kesalahan dari perusahaan asuransi. Kita nggak segan-segan, ya. Dua hal kita minta, ya ganti uangnya nasabah. Yang kedua, ya kita kenakan sanksi sesuai aturan kalau memang ada kesalahan pelanggaran terhadap aturan. Pak Nasrullah, ya, ada beberapa pertanyaan Pak terkait dengan unit link Pak. Mm-hmm. Ini saya berpijak dari pernyataan Bapak pada Desember tahun lalu Pak. Yang pertama, waktu itu Bapak mengatakan bahwa di banyak pengaduan ke OJK, ini kan persoalan yang disampaikan nasabah itu terkait dengan investasi. Ya. Nah, jadi memang di aturannya investasi ini pilihan ada di nasabah, tetapi penempatannya kan bebas oleh perusahaan asuransi Pak. Nah, ini kan persoalannya kemudian yang pertama ini Pak, dulu Bapak menyatakan OJK ingin membuat rambu-rambu terkait dengan hal ini. Nah, pertanyaannya apakah rambu-rambunya sekarang sudah siap dan bisa diimplementasikan kapan? Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan investasinya, dulu juga Bapak menyampaikan bahwa OJK akan memberikan rambu-rambu juga Pak untuk memitigasi risiko bagi nasabah. Nah, rambu-rambu investasi ini sudah ada atau belum? Karena kemudian yang mengemukakan kesannya seakan-akan OJK ingin membatasi investasinya. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan rambu-rambu yang dulu Bapak sampaikan? Kemudian yang ketiga Pak, yang terakhir, waktu itu Bapak juga menyatakan bahwa dalam beberapa pengaduan nasabah itu sepertinya salah memilih gitu Pak. Jadi mereka misalnya cenderungnya itu ke reksadana tetapi ternyata larinya ke saham. Nah, ini kan masalahnya ada di risk profiling Pak, di masalah pemasaran. Mungkin penjelasannya pemasar kurang bagus atau apa. Nah, sekarang dengan kondisi yang seperti itu, apakah OJK juga akan mengatur terkait dengan agen pemasar ini, misalnya tentang kualifikasinya apakah lebih ditingkatkan atau ada aturan yang lain? Terlebih lagi sekarang aturan tentang penjualan secara online masih jalan ini Pak, supaya tidak ada miss lagi Pak antara yang disampaikan oleh agen pemasar dengan pemahaman dari peserta atau nasabah. 3 itu aja Pak Nasrullah, terima kasih Pak. Itu memang Pak, ini ketika kita pelajari, meskipun best practice-nya memang seperti itu ya, cuma memang kalau di industri lain, di negara lain mungkin udah mature industrinya, tingkat kepatuhannya juga sudah tinggi, jadi ya moral hazard itu bisa sedikit dihindari ya. Pak Darman, memang berdasarkan kajian kami ini ada yang miss di tengah nih ya. Di satu sisi kalau kita bicara produk unit link itu kan investasinya ditanggung oleh si peserta. Nanti ada concern dari peserta, saya sudah memahami, ada risk profiling, artinya karena dia sudah paham betul dan sudah setuju, termasuk profil investasinya mau yang mana nih, mau agresif atau enggak. Katakanlah dia mau high return kan harus high risk ya, dia pilih yang progresif. Nah, ketika dia pilih, nah nanti tetap kebijakan investasinya ada di perusahaan itu benar. Nah, bayangan kami memang perusahaan itu akan mengolah secara prudent ya Pak Edi ya memang itu kan ada klaster-klasternya di pasar modal juga kan. Anda mau yang mau jangka panjang, yang mau value edit atau yang mau growth atau yang mau spekulasi kan ada ya. Ya disesuaikan dengan itunya misalnya kan ya. Nah, itu yang ada miss di situ ya. Di satu sisi ini dia sudah dipilih nih oleh si peserta berdasarkan ini, tapi yang nempatin nanti perusahaan. Nah, idealnya itu berjalan lancar ya. Nah, cuma ada 1-2 ini terus terang ini kasus saja ya Pak Edi. Ya karena nggak ada aturannya, ya kan orang itu bilang beli saham, ya saya belikan saham ini gitu kan. Nah, kebetulan yang dibelikan saham itu yang sangat spekulatif ya, sehingga ya nanti ujung-ujungnya rugilah si nasabah. Nah, perusahaan asuransi berdalih, kalau Anda kan sudah milih saham. Nah, ini yang mau kita hindari. Nah, itu benar, aturannya sedang kita buat, Pak. Ini mohon maaf, ini kenapa agak lama, karena diskusinya cukup panjang, Pak, dengan asosiasi. Ya karena terus terang ya, ini ya mereka tentunya akan sangat keberatan gitu ya, kalau banyak diatur gitu kan. Nah, kalau kami kan dua sisi, kita mau melindungi dari sisi si konsumennya juga. Cuma kami nggak mau matikan lini usaha ini nih, gimana? Ini kita lagi cari keseimbangannya, tapi ini mudah-mudahan sudah mendekati final ya Pak Edi. Ini nanti kira-kira nanti akan kita buat meskipun nggak rigid ya. OJK tuh nggak boleh rigid juga. Misalnya kalau dia naruh saham,
ini harus taruh sahamnya di LQ45, ya nggak boleh gitu juga ya. Kita kan harus fair juga. Nanti kita mau kasih rambu-rambu. Apa yang boleh dibeli oleh si perusahaan kalau dia pilih ini kira-kira, ya? Atau paling tidak kita akan bilang pastikan lagi ke si orang itu, Anda pilih ini, saya beliin ini, oke nggak? Kayak gitu. Jadi nggak lost room kayak sekarang. Lu udah pilih saham ya terserah gue dong beli saham, nggak kayak gitu nanti, ya. Nanti kita adakan rambu-rambu. Tadi terus terang kita mau model gitu Pak Edi. Kita mau gini, tadi mau ngatur. Ya kalau mau dibeli saham, ya beliin yang bagus-bagus, saham yang blue chip segala macam. Cuma kan itu nggak bisa kita intervensi seperti itu. Karena appetite dari si orang ini kan beda juga. Kalau dia ngerti pasar modal, loh saya kalau dibeliin blue chip untuk jangka panjang oke. Tapi kalau untuk fluktuasi harganya kan nggak bisa diharapkan kayak gitu kan, susah. Nah, jadi itu kita masih konsisten Pak dengan pernyataan saya yang lalu. Ini mudah-mudahan doain aja nih udah di ujung lah pembahasannya ya. Semoga bisa dikeluarkan aturan mengenai investasi ini, termasuk yang terkait dari yang pertanyaan kedua tadi ini rambu-rambu ini juga yang mau kita pasang di sini Pak Edi ya. Nah, kalau untuk agen ini lagi-lagi Pak Edi dan teman-teman pers ya, maksud saya gini loh, ini kita fair saja Pak Darman ya. Kita memang ada case seperti ini, tiba-tiba kita heboh gitu loh. Sebenarnya kalau kita lihat statistiknya nggak besar. Bukan kami ini ya, bukan kami menyepelekan masalah ini, enggak. Maksud saya, mari kita sikapi permasalahan ini secara proporsional ya. Terus terang kalau memang terbukti nanti asuransi salah, kita nggak segan kok kenakan sanksi gitu kan. Cuma jangan hal ini menjadi rame heboh sehingga mematikan industri. Itu kan kami nggak harapkan juga ya. Ya nanti masyarakat juga yang rugi. Instrumen-instrumen untuk berinvestasinya melalui produk ini menjadi berkurang karena alternatif pilihannya. Nah, jadi bagaimana OJK mau menyeimbangkan Pak kepentingan untuk perlindungan konsumen dan kami ingin juga menjaga supaya industri ini bisa tetap tumbuh, bisa kontributif juga terhadap perekonomian nasional. Jadi singkat cerita ini masih ongoing Pak, masih on track. Ya mohon doa dari Pak Edi juga. Ini nanti akan kami coba komunikasikan lagi ke Bu Dewi ya, Pak Darman ini yang membuat peraturan. Ini seingat kami sih sudah proses ini di internal kami sudah proses harmonisasi dengan DUK. Ya mungkin tinggal difinalisasi saja. Itu saya kira ya Pak Edi, mudah-mudahan bisa menjawab. Izin Pak, di kuartal kedua ini Pak keluarnya Pak? Saya harus konfirmasi tuh ke bidang pengaturan ya, tapi sepertinya bisa Pak. Ya, mudah-mudahan bisa lah. Ini saya juga udah ditanyain banyak industri gitu kan. Ya saya bilang jangan lama-lama juga ngasih masukannya gitu kan. Mudah-mudahan bisa Pak. Nanti kayak saya coba komunikasiin lagi ke teman-teman di bidang peraturan.